Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi terkait integrasi pendidikan multikultural pada pembelajaran IPS SD. Baik, yang pertama kita membahas pengertian pendidikan multikultural, di mana di sini akan dibahas apa itu pendidikan dan apa itu multikultural. Oke, baik, pendidikan, proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses perbuatan dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan multikultural itu adalah keberagaman kebudayaan. Selanjutnya yaitu adalah dimensi multikultural. Di sini kita mengambil menurut James Banks itu ada 5. Yang pertama integrasi konten, yang kedua ada proses konstruksi pengetahuan, yang ketiga adalah pedagogikitas, yang keempat itu adalah pengurangan prasangka, dan yang kelima itu adalah melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam keanggotaan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis, ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Kemudian kita membahas terkait integrasi pendidikan multikultural. Di sini ada 4. Yang pertama itu adalah membentuk manusia, budaya, dan menciptakan masyarakat berbudaya atau berperadaban. Terus kemudian yang kedua, materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis atau culture. Dan yang ketiga, itu adalah metodenya, itu demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Tujuan sendiri dari pendidikan multikultural, kalau menurut Clive Blacks, itu yang pertama adalah pengajaran siswa dengan etnik tertentu tentang kebudayaan yang mereka miliki, termasuk di dalamnya pengajaran bahasa pusaka. Terus kemudian pengajaran juga kepada semua siswa tentang keanekaragaman budaya tradisional baik dalam maupun luar negeri. Terus kemudian mempromosikan penerimaan menunjukkan perbedaan atau keanekaragaman etnik dalam masyarakat. Terus kemudian juga menunjukkan bahwa manusia dengan perbedaan agama, ras, suku, kebangsaan memiliki kebebasan yang sama. Terus kemudian juga menunjukkan penerimaan secara penuh dan ditandai dengan perlakuan yang sama. Kemudian yang terakhir, membantu siswa untuk menyesuaikan bentuk budaya untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan pendidikan multikultural. Di sini lebih spesifik ya, bagi anak. Itu yang pertama adalah untuk membangun paradigma keagamaan atau keyakinan anak kepada Tuhan, karena dengan beragamnya keyakinan, anak harus nih mempunyai prinsip yang dianut dengan baik. Berangkat dari itu adalah untuk membangun rasa saling menghormati dan menghargai terhadap sesama ketika hidup di masyarakat yang multikultural. Tujuannya adalah untuk menciptakan jiwa yang mempunyai rasa adil terhadap sesama ketika hidup di masyarakat yang homogen. Baik, ya dari penjelasan di atas tadi, maka timbullah pertanyaan, mengapa pendidikan multikultural sangat penting diberikan pada pembelajaran IPS di SD? Ya, jadi pendidikan multikultural dapat digunakan sebagai upaya mengembangkan nasionalisme individu terhadap kemajuan bangsanya, serta sebagai dasar untuk memupuk toleransi untuk mengurangi permasalahan kehidupan, baik itu di dalam aspek budaya, agama, sehingga diperlukan pendidikan IPS dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Nah, selanjutnya juga timbul nih pertanyaan, bagaimana sih cara mengimplementasikan pendidikan multikultural dalam proses pembelajaran? Nah, jadi begini, pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan tentunya perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Baik, tiba kita pada kesimpulan. Setelah tadi beberapa penjelasan di atas, terus kemudian kita menarik dua pertanyaan, mengapa pendidikan multikultural itu harus diajarkan pada pendidikan IPS di SD, terus kemudian bagaimana implementasi dalam proses pembelajaran. Nah, tibalah kita pada kesimpulan
Nah, kesimpulan di sini saya menarik dua kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama itu adalah pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup untuk menghormati secara tulus dan toleran dalam keberagaman budaya yang hidup di tengah masyarakat majemuk. Kemudian yang kedua, dengan diberikannya pendidikan multikultural, diharapkan adanya kelenturan mental bangsa dalam menghadapi konflik-konflik yang berbau suku antar golongan, ras, dan agama, sehingga persatuan bangsa tidak mudah retak dan terjadi disintegrasi.